Shalom saudara, salam sejahtera dari 08569122 dan seterusnya. Pak Era, saya wanita usia 35 tahun, suami usia 30 tahun, anak saya 2, langsung aja ya Pak. Saya mau tanya ada sesuatu yang mengganjal peristiwa hidup yang saya alami, yaitu ketika kakak laki-laki saya pernah hampir bunuh diri karena merasa hancur hati. Papa saya meninggal saat saya usia 8 tahun dan si kakak berusia 17 tahun. Ini kakak pria, bedanya jauh ya. Jauh benar. Saya ini jatuh dalam pergaulan buruk seperti narkoba. Kakak pria saya ini jatuh dalam pergaulan buruk ya. Kakaknya yang jatuh dalam pergaulan buruk. Kakak itu telepon ke rumah dan nadanya seperti orang putus asa. Saya tahu ada sesuatu yang terjadi. Saya berdoa di kamar, menyembah sambil menangis, minta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba saya kaget. Badan saya seperti bahasa roh. Badan saya seperti bahasa roh dan tertawa mengucapkan sesuatu yang tidak saya mengerti. Tapi hati saya penuh damai sekali. Kemudian esoknya kakak saya ditemukan polisi berlumuran darah, dibawa pulang ke rumah dan diobatin. Oh ya, di sana dia udah memotong nadi di tangannya. Tapi dia masih selamat, Pak. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian kakak saya ini kepahitan dengan ibu saya. Dia selalu membuat masalah dalam rumah seakan-akan cari perhatian dari orang. Dia haus kasih sayang. Oh ya Pak, kakak saya ini juga sangat rajin ke gereja walaupun jalan kaki tidak ada uangnya. Dia pernah cerita diusir di gereja oleh pendeta karena saat orang lain berdiri, dia tetap duduk dalam pujian. Orang lagi berdiri, dia duduk dalam pujian, masih nyanyi. Ya kan, kayak orang sakit ya. Terus kakak saya sudah meninggal 3 tahun lalu, tapi sebelum meninggal beberapa bulan sebelumnya saya dimimpikan dia masuk neraka. Suara menjerit dan saya terbangun dalam mimpi. Hal ini saya cerita ke ibu saya dan ibu saya menceritakan kepadanya. Terus kakak saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Tapi sebelum meninggal, dari ibu ceritakan ke dia. Ketika kakak saya sakit parah, maka saya berdoa bersama kakak saya. Menerima Tuhan Yesus dan mengampuni semua orang yang menyakiti hatinya. Disuruh berdoa dan mengampuni orang yang bersalah kepada kakak ini. 3 hari sebelum dia berembus nafas terakhir. Kakak saya ini selalu minta pulang dan selalu bilang udah punya rumah. Padahal rumah yang ditempati dia ini adalah rumah kesayangan dia. Pertanyaannya Pak, apakah pulang yang dan rumah dimaksud rumah Bapak di surga? Karena dia sempat menyebutkan 3 kos-kosan. Ya bisa saja. Kalau dia bertobat minta ampun dia punya rumah. Ya. Di surga itu kayak di dunia ini saudara. Ada rumah, ada pohon, ada buah, ada semua yang ada di bumi ini. 2, apakah kakak saya sekarang sudah di surga bersama Bapak? Di saat terakhir dia doa bersama menerima Tuhan Yesus dan minta ampun sama keluarga. Jika ini benar pasti, karena tahun-tahun belakangan dia rajin ke gereja, itu pasti dia sudah bergumul untuk berubah. 3, apakah ada hubungannya saat saya berada di kamar menyembah Tuhan, kakak saya diselamatkan dari maut karena walaupun berlumuran darah, dia masih hidup. Oh ya, sangat besar kemungkinan anak kakak Anda masuk surga. Jadi jangan diratapi, ya. Puji Tuhan. 0852 1099 43 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mau bertanya sebenarnya istri Kain itu siapa dan bertemu di mana dan dari mana? Sebab orang pertama di bumi kan hanya Adam dan Hawa dan anak dari Adam dan Hawa dan anak dari Adam dan Hawa adalah Kain dan Habil, sementara keduanya lelaki semua. Makasih ya Pak. Harus diketahui bahwa Adam dan Hawa tidak hanya memiliki anak Kain dan Habil, tapi juga punya banyak anak-anak lain. Anak-anak bisa banyak, mungkin lebih 10, mungkin bisa 20, mungkin bisa 30. Ya. Jadi kalau ditanya siapa istri Kain, ya jawabannya sederhana, ibu Kain. Karena tentu itu mereka ada perkawinan keluarga ya saudaraku. Tapi waktu itu belum ada hukum Taurat dan suasana dunia juga masih bersih, sehingga insest tidak menjadi masalah. Oke. 0812 3025. Om Erastus, Om Pendeta Erastus, Salam, saya mau menanyakan mama baru saja meninggal kena COVID. Sakit cuma seminggu, keluarga syok juga, mama juga ada diabetes dan vertigo. Habis kedatangan kakak dari Bali, kakak yang satu nggak tahu ternyata OTG. Udah baru berupaya diobati di rumah panggil dok. Biasanya mama yang rawat anak-anak ini
diisolasi, mama drop, kurang sehari minta bawa rumah sakit, oksigen turun terus. Yang saya ingin tahu apakah mama sudah jalan Tuhan, waktunya pulang dan mendapat kekekalan. Adik saya sempat kecewa sama Tuhan, dia sudah pelayanan, tapi dia minta ampun dan doa dapat penglihatan. Mama digendong malaikat putih dan tersenyum. Om, kalau mama di Firdaus kami bersyukur. Ini mama ngurus anak begitu rupa, sakit karena anak, ngurus anak, ya. Ini masuk surga lah. Masuk surga lah. Saya tidak merasa mama ini jahat, itu aja. Feeling saya mama ini bukan mama yang jahat. Apalagi anak-anaknya juga melayani Tuhan. Nah, kalau sampai anaknya melayani Tuhan kan mamanya pasti benar. Jangan diratapi dan bersyukur karena mama sudah di Firdaus. Percaya, kayaknya mama orang baik. Soal grade-nya saya nggak tahu, tapi surga rasanya mama sudah masuk surga. Ini dari luar negeri nih. Plus 886, 978 dan seterusnya. Maaf sebelumnya, bolehkah saya bertanya, yaitu apa arti baptisan api dan bagaimana untuk mengetahui baptisan api itu diterima oleh manusia yang menerimanya. Baptisan api itu ada dua. Yang pertama, baptisan api oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu di Pentakosta. Itu baptisan Roh Kudus maksudnya. Yang kedua, baptisan api itu bisa berarti juga penderitaan. Bisa berarti penderitaan atau penganiayaan demi pemurnian iman kita. Ya. Bagaimana kita mengetahui ya kalau untuk baptisan Roh Kudus dari buah-buah rohnya. Bukan bahasa roh, banyak bahasa roh juga palsu dari buah-buah hidup itu. Bagaimana tahu itu baptisan api penganiayaan? Ya kalau kita tidak berbuat dosa, kita tidak melanggar hukum, kita tidak salah, kita disakiti orang karena nama Yesus atau karena pelayanan. Nah, itu mendewasakan kita dan memurnikan iman kita. Puji Tuhan. 0813 1037 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya usia 51 tahun, wanita. Saya hanya ingin menanyakan, sekarang ini banyak orang dari masa kelam yang buruk, penjahat, pemakai, pemabok, dan sejenisnya, berbalik menjadi pastor. Mereka menyebut dirinya, ya pastor maksudnya pendeta ya. Walau yang saya tahu pastor itu dari bahasa Inggris. Di Indonesia menyebut diri seorang pemimpin agama Kristen atau pendeta. Apakah pendeta dan pastor itu adalah sama? Ya sebenarnya sama, pastor itu bahasa Inggrisnya. Dan bagaimana dengan seseorang yang sekolah mati-matian untuk mengejar STH? Maaf, kalah pamor dengan orang-orang yang dulu berbuat salah lalu menjadi penceramah. Kalau saya dan keluarga sudah jatuh hati dengan pemberitaan firman yang Bapak Era sampaikan, maafkan kalau ada salah-salah penyebutan atau kata. Saya mohon maaf, terima kasih. Ini yang menanyakan ini orang yang hatinya lembut ini. Ya, namanya Lisbeth ya. Begini Lis, ya Ibu Lis ya. Ini lebih muda dari saya 10 tahun ini. 11 tahun lebih muda ya. Sebutan pastor di Indonesia itu khusus untuk pemimpin agama Katolik. Tapi sebenarnya pastor itu dari bahasa Inggris dan tidak jarang saya juga disebut senior pastor, pastor senior. Nah banyak ya di Indonesia ini orang yang tidak pernah sekolah teologi, mantan atlet, mantan penjahat, mantan dukun, pengusaha, artis, atlet lalu jadi pendeta. Bebas-bebas saja itu khotbah. Dan tidak sedikit mereka yang kemudian malah sukses jadi pendeta besar atau pastor yang jemaatnya banyak. Lalu maaf kalah pamor dengan orang-orang yang dulu berbuat salah lalu menjadi penceramah. Artinya orang yang masuk sekolah teologi, ya ini fakta. Lulus orang-orang yang sekolah teologi dengan gelar STH, MTH, doktor malah tidak bisa muncul di tengah masyarakat. Ada yang tidak bisa muncul. Kalah pamor maksudnya. Itu fakta. Nah kalau saya memang sekolah teologi, ya ini bukan soal kalah pamor ya. Memang faktanya ada orang-orang yang sekolah teologi tapi tidak bisa dipakai Tuhan. Ada yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ada yang tidak bisa dipakai Tuhan karena karakter, motivasi pelayanannya juga tidak baik. Nah tidak sedikit orang yang tidak pernah sekolah teologi, motifnya juga benar, pelayanan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Walau juga di antara mereka ada yang menjadi pendeta karena terbawa arus.
Sehingga setelah menjadi pendeta, mereka menjadi orang-orang yang menyampaikan khotbah teologi kemakmuran dan lain-lain. Yang malah menyesatkan orang. Ini fakta yang kita lihat ya. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Ya kita minta pimpinan Roh Kudus. Saya sering menyerukan kepada jemaat, tanya Tuhan pendeta mana yang patut kamu dengar. Gereja mana yang patut kamu ikuti. Ya. Baik Lisbeth, Ibu Lisbeth ya. Kita bersama-sama di Truth ID saja ya. Kita bersama-sama pulang ke surga nanti. Kita percaya Tuhan menitipkan kebenarannya melalui Truth ID ini. Puji Tuhan. 0811 1988 dan seterusnya. Pak Erasto, saya wanita usia 50 tahun. Menikah, tidak memiliki anak. Ini pertanyaan saya yang ketiga. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Pak. 1 Timotius 2:15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini tidak konteks semua perempuan ya. Ini konteks perempuan tertentu ya. Yang diselamatkan karena melahirkan anak dari ketekunannya menjaga dan merawat anak. Anda tidak punya anak, Anda juga bisa bertekun untuk merawat anak orang lain. Artinya berbuah. Jadi ada perempuan yang memang berjuang untuk melahirkan anak, membesarkan anak. Dan Tuhan menghargai tindakan perempuan seperti itu. Anda tidak punya anak. Anda juga bisa bertekun dalam iman, dalam kasih, dalam pengudusan, dengan segala kesederhanaan. Bukan karena melahirkan anak, karena mengurus anak orang. Atau karena melayani pekerjaan Tuhan yang lain. Saya kira itu cukup ya. Kalau Tuhan berkata jadikan semua bangsa muridku, kan tidak semua orang pergi ke daerah, ke hutan-hutan menginjil. Ada orang-orang yang tidak pernah menginjil ke wilayah-wilayah jauh, di pedalaman atau di kota, di pulau-pulau terpencil. Tapi mendukung dengan keuangan. Mendukung dengan dana, itu pun sama. Jangan nanti dipikir dia tidak pernah menginjil. Oke, Tuhan memberkati kepada wanita atau ibu ini. Ibu ini orang baik ya. Anda punya kecemasan yang positif. Sense of crisis yang baik. Tuhan menyertai ibu. 0819 5818 dan seterusnya. Shalom Opa, saya Nia mau tanya, gimana jika papa mama tiada karena saya anak tunggal? Saya mau dengar nasihat Opa. Terima kasih dan Opa selalu sayang Tuhan Yesus. Selalu. Saya sudah tidak mempunyai kakek dan nenek lagi. Saya takut dan sedih Opa. Sayang Nia. Dulu waktu anak Opa yang namanya Stephen itu waktu itu belum punya adik. Jadi adiknya Stefan itu setelah 7 tahun. Dia berkata, Mama nanti kalau saya nggak punya adik, saya sendiri siapa saudara saya. Mamanya, ya Oma, istri Opa ya, ngomong begini. Orang percaya yang baik, itu bisa menjadi saudara-saudara kamu. Jadi saudara kamu itu orang-orang percaya yang baik yang ada di sekitarmu. Ingat ya, tidak semua orang bisa jadi saudara. Orang Kristen yang kelihatan baik pun belum tentu baik. Banyak saudara palsu nih ya. Tapi percaya bahwa orang percaya itu saudara kita juga. Karena Bapak kita satu, Bapak di surga. Jadi jangan takut tidak punya saudara. Ya. Kau panggil saya Opa ini kan bukan Opa kandung kan. Tapi jadi seperti Opa beneran kan. Bisa. Nanti kalau sudah tidak COVID-19, tidak ada apa-apa penyakit, ketemu Opa, kamu kenalin Opa ya. Saya Nia Opa. Oke. Opa sayang kamu, Opa sampaikan salam Opa untuk mama papa kamu. Kasih tahu papa mama kamu ya. Kata Opa Era, saudara kita itu saudara-saudara seiman yang menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara seiman yang bisa dipercaya, yang bersama-sama pulang ke surga, yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Saudara-saudara kita itu juga orang-orang percaya ya, yang baik. Ya, tapi tidak semua bisa jadi saudara ya, hati-hati ya. Banyak saudara-saudara palsu yang jahat, hati-hati. Oke, ini panjang sekali. Tapi bisa ya. 0877 1945 dan seterusnya. Salam Pak Eras, perkenalkan saya dengan ini pria usia 50 tahun. Ini saya mengakui Bapak sebagai mentor sekaligus Bapak rohani saya. Terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa mengenal pengajaran yang Tuhan Yesus melalui Pak Eras.
Dunia kekristenan sangat tidak asing bagi saya karena memang opa, oma, dan om saya hampir 80% pendeta, bahkan ada yang ketua sinode. Wah. Saya aktif sebagai WL di gereja lokal di mana gembalanya adalah family. Gereja kami juga sister church. Rasanya tiap bulan ada pembicara dari GSKI. Saya memutuskan untuk mundur sebagai diaken gereja di mana saya salah satu perintis. Karena ada beberapa perbedaan pendapat atau pengajaran yang menurut saya tidak memikirkan kekekalan atau LB3. Karena saya sedang jatuh cinta kembali dan sudah merasakan kebenaran lewat firman Tuhan yang Pak Era sampaikan. Dan saya jujur, firman Tuhan yang Bapak sampaikan itulah yang merubah karakter, sifat perkataan dulu. Saya perkataan. Dulu saya nggak pernah memikirkan kekekalan. Hanya berkat 30, 60, 100 kali lipat. Dan saya baru paham kalau itu penyesatan. Ya. Ini pasti kok gereja-gereja yang mengajarkan kalau memberi persembahan akan dilipat gandakan itu. Ini teologi kemakmuran itu salah ya. Puji Tuhan saya sadar lewat pengajaran Truth ID, saya bisa bebas dari belenggu kebodohan dan kedunguan. Oh Pak Eras, saya sebagai WL pernah jadi pembicaraan karena saya sejak mendengar Truth ID. Saya sering membawakan lagu-lagu Pak Eras. Rupanya banyak yang tidak setuju karena katanya lagu-lagu yang saya bawakan lagu-lagu kematian. Saya bilang menyanyikan lagu-lagu Pak Eras karena itu adalah hati saya. Kerinduan saya akan langit baru dan bumi baru. Pertanyaan saya, bagaimana mengubah pola pikir mereka? Saya rindu untuk bisa mengubah pola pikir dan cara berpikir orang Kristen yang sesungguhnya belum mengenal yang mulia Yesus dengan cara yang benar. Kalau perdebatan nanti akan berbuntut pada pertikaian. Lebih baik ya bro, Anda menunjukkan perbuatan baik. Ramah, tulus, tidak menyimpan dendam. Ya, begitu. Itu dulu. Jangan bicara doktrin dan macam-macam dulu. Berkompetisi lewat perilaku atau perbuatan. Ya. Nanti Tuhan akan pasti memberi kesempatan Anda bicara kepada mereka. Tapi kalau belum, jangan memaksakan diri. Atau kalau tidak keberatan, you podcast, you sampaikan, you dengerin khotbah ini ya, you dengerin khotbah ini. Walaupun ditolak, you kasih. Nanti iseng-iseng dibuka. Berapa kali orang berkata begini kepada saya, sudah banyak. Pak, saya dengar Pak Era sesat, tapi saya mau tahu kayak apa sih sesatnya. Malah sekarang saya tahu ini yang benar. Wow, dan itu sudah berkali-kali loh. Udah banyak loh, bukan sekali-kali loh. Jadi sampaikan itu. Ya, khotbah-khotbah saya. Kalau bicara gini sedih juga saudara. Ya, kebenaran yang bisa menyelamatkan malah dikasih label racun. Racun malah dikasih label susu. Setiap saya menyanyikan lagu Pak Era, rasanya air mata ini mengalir karena saya sadar masih penuh dosa dan saya terus ada progres. Pujian yang Bapak Karang sering saya nyanyikan saat misbah keluarga. Apakah lebay Pak kalau saya menyembah mengeluarkan air mata? Tapi itu bukan air mata buaya ya Pak. Lola, saya juga. Kalau doa pagi jam 5, you ikut nggak? Saya sering nangis. Nyanyikan lagu karangan saya. Ada orang berkata, Bapak ini mau promosi lagu Bapak terus. Karena lagu itu memuat spirit atau roh atau gairah. Ada nyawanya. Kalau lagu yang tidak memuat kebenaran, nyawanya salah. Maka saya tidak akan nyanyikan. Orang pandang saya mau promosi ya terserah. Kita kan bukan mau jual lagu kok. Orang mau minta lagu saya pun saya kasih gratis. Ya kan? Oke. Begitu ya. Ini you punya tulisan ini membuat saya bersemangat loh bro. Ya. Saudara ini saya sebut namanya boleh nggak ya? Nanti nggak enak nih. Terima kasih ya Pak. Saya sampaikan ke you tulis terima kasih Pak Eras. Mohon maaf anak rohanimu. Boleh saya membahas sebagai anak rohani? Boleh. Kita saudara dalam Tuhan. Nanti kita pulang bersama ya bro. Haleluya ya. Saya sebut saja namanya deh. Dia nyebut sendiri. Perkenalkan saya dengan Julius usia 50 tahun. Pak Julius atau Bro Julius. Kita sama-sama pulang ke surga. Nggak usah dengar yang lain. Tapi kita mengasihi mereka. Menjadi berkat untuk mereka. Jangan memusuhi. Oke. 0852 5602 dan seterusnya. Pak Eras, terima kasih selama ini menjadi mentor saya dalam perjalanan menuju kekekalan, Pak.
Saya sudah mendengar khotbah Bapak sejak tahun 2009. Karena itu hidup saya berubah, Pak. Saya sudah merelakan segalanya termasuk keluarga. Artinya saya cuma hidup untuk kesenangan Tuhan saja. Keluarga dan lain-lain adalah tanggung jawab. Satu prinsip saya, Tuhan dan kebenarannya. Yes, benar. Pak, mau tanya, kadang saya berdiskusi atau membawakan renungan tentang menjadi murid Tuhan. Yaitu kehilangan segalanya termasuk nyawa. Tapi kebanyakan orang bilang ke saya bahwa itu belum bisa. Mereka berpikir bahwa kalau nanti masuk surga biar hanya tukang sapu, yang penting masuk, Pak. Ini pernyataan dari teman-teman yang juga ikut mendengar suara kebenaran. Kan saya udah bicara, enggak boleh begitu. Kalau bapakmu konglomerat, masa lulus TK cukup puas? Itu melukai orang tua. Kalau Bapak di surga mau kita serupa dengan Yesus, jangan dikurangi. Ayat firman Tuhan mengatakan, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jangan dikurangi. Mengurangi itu berarti tidak menghormati Allah. Saya merasa sendirian, Pak. Tapi tekad saya tetap kalau boleh diangkat sama dengan Nabi Elia dan Henok. Minta saran Pak Eras. Saya dari Vicky di Tomohon. Oi bro, Vicky. You udah benar di track yang benar bersama saya. Ini orang-orang yang belum mendengar suara kebenaran, kalau bicara itu saya maklum. Tapi kalau sudah mendengar suara kebenaran, saya tidak bisa memaklumi. Kalau orang tuamu konglomerat, lulus SD lalu merasa puas. Salah. Kita itu orang yang dipilih untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tidak boleh dikurangi target itu, ya. Saya kira itu yang saya mesti beritahu, ya. Oke. 0812 7390 dan seterusnya. Salam Pak, saya seorang ibu usia 45 tahun. Saya bersyukur berawal dari kegigihan seorang bapak. Hampir 1 tahun mengirimi saya renungan terus setiap pagi. Saya memang membacanya namun tidak terlalu ingin mengupayakan untuk memahami baik-baik. Namun saya save renungan itu. Lalu ketika corona si bapak itu berhenti mengirimi saya renungan truth. Saya kepikiran dan ingin tahu apa lagi renungan truth di masa corona ini. Karena penasaran dan ingin tahu, akhirnya saya coba buka truth di YouTube. Ternyata banyak program di sana. Wah, saya kaget sekali Pak Eras. Dari renungan podcast Waski, Suara Kebenaran, Ibadah Raya, Sunday Bible Teaching. Semua program itu seperti menguliti saya habis-habisan. Seluruh bagian hidup saya dibentangkan semua. Ketidakberkenanan selama ini dibuka semua. Menjadi korpus delikti sangat tidak mudah. Mengikuti ajakan Bapak bersiap-siap masuk LB3 itu memang terkesan gila. Namun saya lawan daging ini. Saya tantang diri saya untuk serius terhadap hal kekekalan ini. Keren ini ibu ini. Webinar setiap pagi jam 5 juga saya ada 2 kali off. 2 kali terlambat. Namun komitmen saya terus saya perbarui. Wah kalau cuma 2 kali masih kecil nih. Ya, banyak orang banyak off-nya. Ini udah serius ibu ini. Persoalan rumah tangga tentu ada, perasaan dikhianati keluarga di sekitar yang hanya memanfaatkan saya dan suami di saat mereka penting juga ada. Dan yang lainnya. Namun apalah artinya semua itu dibanding kekekalan yang Tuhan sediakan. Umur semakin tua, kesempatan semakin singkat. Wah keren bener nih. Pergumulan saya saat ini adalah suami yang belum bisa duduk bersama saya dan anak untuk webinar bersama dan mendengarkan suara kebenaran bersama. Di dalam hati saya ingat terus perkataan Bapak Eras, jaga perkataan pikiran, ciptakan keteduhan dalam keluarga. Sep, bagus ya. Ini adalah bagian saya dan saya bersama anak berusaha menjaga sikap. Dan ini adalah bagian saya dan saya bersama anak berusaha menjaga sikap dan tidak berhenti berdoa. Pak, maaf kepanjangan ya. Enggak, ini kesaksian yang bagus Ibu. Ibu orang yang diubahkan Tuhan ya. Ini seperti yang saya sudah beritahu, ada orang-orang yang mengatakan, saya sesat lalu berkata, apa sih sesatnya? Pengen tahu, malah menemukan kebenaran. Ya, memang ya kebenaran pasti dilawan setan, saudara. Jadi tidak mungkin kalau dia berkata ini hitam, dirinya itu putih. Kalau dia berkata ini kalau dia berkata aku, dia hitam, dirinya dianggap putih kan? Tapi kalau ternyata yang ditunjuk hitam itu putih, dianya yang hitam ternyata. Bisa begitu. Bisa, tapi kita nggak usah menghakimi orang lah. Ya.
Puji Tuhan, melalui pengajaran Bapak saya menemukan kekristenan yang murni. Saya tidak menyesal meski di usia 46 tahun ini baru betul-betul memahami ini. Saya tidak mau menyanyiakan kesempatan sekecil apapun untuk hidup tidak bercela di hadapan Bapak. Meskipun sulit, lit, ada 3-4 lit nih. Tuhan memberkati Bapak, sekeluarga, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Keren. Ibu keren, ya. Ibu orang yang diubahkan Tuhan. Oh, luar biasa, ya. Baik, saya teruskan ya. 0813 1108 dan seterusnya. Saya mau tanya, saya umur 52 tahun, suami juga umur 52 tahun. Saya tulang punggung rumah tangga saya. Saya diharuskan suami saya untuk membayar ongkos rumah tangga saya semuanya sampai bensin suami saya harus bayar. Saya aja yang harus bayar. Catatan suami saya pernah bawa lari uang saya, ATM dan surat rumah sampai sekarang tidak dikembalikan. Dan sekarang dia terus peras saya agar uang saya keluar terus. Padahal dia ada pemasukan tapi sepeser pun dia tidak mau keluar, malah dia selalu nipu uang saya. Semua saya jalanin. Suami saya pernah bilang orang kos aja bayar. Saya sedih Pak. Saya sudah tidak punya orang tua atau keluarga lain. Saya hanya sebatang kara. Jadi dia semena-mena terhadap saya. Bagaimana saya jalani hidup ini Pak? Dan saya takut sekali dengan perbuatan suami saya. Timbul kepahitan pada diri saya. Saya tidak mau Pak, dari mana saya bisa tahu kalau saya tidak kepahitan dengan suami saya. Dengan bagaimana cara supaya tidak kepahitan, saya mau dimentor langsung oleh Pak Eras. Saya ingin hidup hanya untuk Tuhan, makanya saya tidak peduli dengan harta dunia yang suami saya dambakan. Suami saya dosa mamon dari dulu Pak, sudah dilayani oleh beberapa orang bahkan pendeta, tapi ya gitu. Saya kalau doa pagi Pak Eras, suami saya tidak mau dengar dengan style lagu dunia, jadi pagi seperti suasana pasar. Biar saya di dapur style doa Pak Eras. Aduh, ini suami. Ibu ini nanti kasih nomor telepon kita ya. Ibu ini berpotensi untuk dianiaya ini ya. Nanti biar kita dampingi ya. Dia tidak yatim piatu, dia masih punya bapak di surga dan saudara-saudara seiman dan punya mentor Pak Erastus. Kita dampingi ya, kita punya orang yang bisa mendampingi. Baik ibu-ibu juga ahli hukum atau pengacara kalau dibutuhkan ya. Oke, saya kira cukup ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang.